Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling mulia. Tak ada sedikit pun cacat dalam pribadinya. Setiap perkataan, perbuatan dan juga ketetapan menjadi sunnah sebagai contoh dalam kehidupan umat manusia. Allah Subhanahu wa taala memuji Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam ayat suci Al-Qur'an pada surah Al-Ahzab ayat 21. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Salah satu di antara keistimewaan Rasulullah adalah kecintaan Rasulullah kepada umatnya. Rasulullah sengaja menahan doa mustajabnya di dunia untuk akhirat kelak sebagai syafaat untuk umatnya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah memberikan suatu nasihat kepada salah seorang sahabatnya untuk mengamalkan nasihat ini dan mengajarkannya kepada orang lain agar selamat hidup di dunia dan juga kelak di akhirat. Nasihat ini pada dasarnya juga diperuntukkan kepada umat-umat sesudahnya. Nasihat ini pada dasarnya juga diperuntukkan kepada umat-umat sesudahnya yang dapat mengamalkannya. Lalu, apakah nasihat Rasulullah SAW itu? Dan siapakah sahabat yang diberikan nasihat itu? Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah. Seorang sahabat Nabi yang diberikan nasihat itu adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kala itu, beberapa sahabat ditanya, siapakah yang ingin mengambil nasihat dariku dan mengerjakannya? Maka Abu Hurairah menjawab, aku wahai Rasulullah. Hal ini disebut dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Albani rahimahullah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mau mengambil kalimat-kalimat itu dariku lalu mengamalkannya atau mengerjakannya kepada orang yang mengamalkannya. Abu Hurairah menjawab, saya wahai Rasulullah. Rasulullah meraih tanganku lalu menyebut 5 hal. Jagalah dirimu dari keharaman-keharaman. Niscaya kamu menjadi orang yang paling beribadah kepada Allah. Ridholah dengan apa yang Allah contohkan untukmu. Niscaya kau menjadi orang yang kaya. Berbuat baiklah terhadap tetanggamu. Niscaya kamu menjadi seorang yang mukmin. Cintailah untuk saudaramu seperti yang kau cintai untuk dirimu sendiri. Niscaya kau menjadi orang yang muslim. Janganlah banyak tertawa, karena banyak tertawa itu bisa mematikan hati. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Dari hadis tersebut ada 5 hal yang menjadi nasihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hal ini juga menjadi nasihat bagi kita umatnya agar selamat hingga di akhirat kelak. Yang pertama adalah jagalah dirimu dari keharaman-keharaman. Niscaya kamu menjadi orang yang paling beribadah kepada Allah. Pesan pertama adalah meninggalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata untuk menjadi orang yang paling beribadah kepada Allah adalah dengan cara meninggalkan keharaman. Hal ini karena sesuatu yang haram apabila kita lakukan akan membuat hati menjadi hitam dan kelam. Ketika hati kita sudah hitam dan gelap, maka ibadah pun menjadi berat atas kita. Maka dari itu, orang yang paling mudah beribadah adalah orang yang paling bersih hatinya. Semakin hati seseorang hamba bersih dari maksiat, maka semakin mudah baginya untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kunci agar kita dapat terhindar dari perbuatan keji dan mungkar, yaitu dengan mengerjakan sholat dengan benar. Yang kedua adalah ridholah dengan apa yang Allah contohkan untukmu, niscaya kamu menjadi orang terkaya. Pesan selanjutnya adalah agar selalu ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kaya yang dimaksud adalah pesan Rasulullah ini
bukan hanya kaya harta, karena hakikatnya kekayaan bukanlah kaya harta melainkan kaya hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah kaya hati. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Orang yang kaya hati adalah orang yang paling qanaah. Ia selalu merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Orang yang kaya hati adalah orang yang tidak akan pernah merasa iri dan dengki kepada orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat yang lebih darinya. Orang yang kaya hati adalah orang yang selalu bersyukur walaupun Allah berikan sedikit kepadanya. Orang yang kaya hati adalah orang yang selalu melihat ke bawah untuk urusan dunia dan melihat ke atas untuk urusan akhirat. Ridho kepada ketentuan Allah merupakan sesuatu keharusan, dan sesungguhnya itulah yang terbaik bagi kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 216. Yang ketiga yaitu berbuat baiklah terhadap tetanggamu, niscaya kamu menjadi seorang yang mukmin. Mukmin berarti orang yang beriman. Baiknya keimanan seseorang bisa dirasakan oleh orang-orang yang terdekat dengannya atau oleh lingkungannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan bahwa tidaklah dikatakan beriman bagi seseorang sebelum ia berkata baik, memuliakan tamu dan tetangganya. Hal ini sebagaimana termasuk dalam sebuah hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak beriman seseorang sehingga ia mengatakan apa yang baik, atau jika tidak bisa ia diam. Tidak beriman seseorang sehingga ia memuliakan tetangganya, dan tidak beriman seseorang sehingga ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian yang keempat adalah cintailah untuk saudaramu seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Niscaya kamu menjadi orang yang muslim. Muslim bermakna orang yang menyelamatkan. Menjadi muslim artinya menjadi orang yang menyelamatkan orang lain dari kejahatan lisannya atau perbuatannya. Menjadi muslim adalah mencintai untuk orang lain sesuai dengan dia cinta kepada dirinya sendiri. Jika ia mengharapkan kesehatan untuk dirinya, maka harapkanlah pula kesehatan untuk dirasakan oleh orang lain. Jika ia mengharapkan mendapatkan kebaikan untuk dirinya, maka harapkan pula kebaikan untuk dirasakan oleh orang lain. Jika ia mengharapkan kebaikan untuk dirinya, maka harapkanlah kebahagiaan itu dirasakan pula oleh orang lain. Hal ini adalah dicontohkan oleh sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kaum Ansor yang mendahulukan saudaranya kaum Muhajirin daripada diri mereka sendiri. Tentang hal ini telah diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat suci Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang artinya, dan orang-orang Ansor yang telah menepati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka Muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka Muhajirin, dan mereka mengutamakan Muhajirin atas dirinya sendiri meskipun mereka juga memerlukannya. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surah Al-Hasyr ayat 9. Kemudian yang kelima adalah jangan banyak tertawa, karena banyak tertawa itu bisa mematikan hati. Islam mensyariatkan kaum muslimin untuk banyak tersenyum, karena tersenyum juga merupakan sedekah. Dan Islam melarang banyak tertawa, karena segala sesuatu yang berlebih-lebihan atau melampaui batas akan membuat hati menjadi mati. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwa dia berkata, saya tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa terbahak sehingga kelihatan tenggorokan beliau. Beliau biasanya hanya tersenyum. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, janganlah kalian banyak tertawa, karena banyak tertawa akan mematikan hati. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Menurut Imam Al-Ghazali, jika hati mati, hati tak akan bisa menerima peringatan Al-Quran dan tidak akan mau menerima nasihat yang baik.
Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah 5 nasihat yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara tersirat dan juga diberikan untuk umatnya. Semoga video ini bisa menambah ilmu dan pengetahuan serta menjadikan kita sebagai umat yang lebih baik lagi ke depannya. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.